Haruskah seorang introvert ketika konten itu harus menunjukkan wajah seperti ini? Ya, jawabannya sih sebenarnya tergantung ke diri kalian masing-masing ya, teman-teman. Kalau kalian mungkin pede dan pengen belajar ngomong di depan kamera itu ya monggo, terserah teman-teman, karena itu ya terserah kalian sendiri. Dan pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya, teman-teman, ketika kalian ngomong di depan kamera ataupun tidak. Dan di video ini aku akan membahas ya dari segi mungkin dari pengalamanku juga ya, ketika konten kayak gini tuh kelebihan dan juga kekurangan ketika ada wajah sama tidak, teman-teman. Oke, akan ku bahas dulu yang faceless atau yang tanpa wajah, teman-teman. Ya, tanpa wajah seperti ini itu pastinya juga gampang dibikin ya, teman. Ketika kalian membuat video itu gampang, untuk kelebihannya, teman, itu lebih gampang ketika kalian buat karena ya tanpa harus menunjukkan wajah, bahkan juga tanpa harus ngomong di depan kamera, tanpa harus dijelaskan, tanpa harus ngomong, teman. Kalian tinggal menggunakan konten-konten kayak segi ASMR gitu ya, itu juga bisa, teman. Jadi kontennya lebih gampang dibikin, tapi ya ketika mungkin kalau kalian tuh kontennya tuh ASMR, ya kalian harus menggunakan mic yang bagus juga. Jadi ya karena ASMR kan suara sekecil apapun harus muncul di video kan, harus masuk ke dalam video. Jadi ketika kalian konten ASMR gini, itu pastinya harus menggunakan mic yang bagus juga. Jadi untuk kelebihan yang tanpa wajah kurang lebih seperti itu, teman. Jadi lebih gampang dibikin dan juga membuat kalian tuh lebih cepat ketika membuat video, dan untuk dari segi privasi kalian pun juga akan lebih aman kan, karena kalian tidak menggunakan wajah kalian hanya pakai footage saja. Kalau kalian mungkin hanya nge-voice over, itu kalau kalian pengen voice over kan, tapi kalau pengen ASMR mungkin yang ditunjukkan hanya tangan saja. Tapi kalau kalian menggunakan sarung tangan, ya itu nggak akan kelihatan juga. Jadi ya dari segi privasi itu lebih aman, ketika membuat video pun juga akan lebih gampang. Tapi kalau dari segi kekurangannya sendiri, yang paling bisa kelihatan ya, teman-teman, itu adalah ketika kalian menggunakan atau membangun personal branding itu agak sulit ya. Untuk di tahun sekarang, terutama di 2026, tanpa menggunakan wajah itu agak sulit. Ya minimal ada suara kalian, teman, suara pribadi kalian itu masih bisa. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, nggak ada wajah, nggak ada suara, itu akan sulit, teman-teman, jujur. Di tahun 2026 ini banyak sih untuk yang konten-konten seperti itu, banyak banget pesaingnya. Jadi ya ketika kalian pengen menjadi beda, ya kalian harus menunjukkan wajah. Selain itu, konten yang faceless seperti ini, untuk kekurangannya sendiri juga ada beberapa jenis konten itu yang nggak bisa kalian lakukan ketika kalian harus tanpa menunjukkan wajah. Ya ada juga yang konten-konten itu harus membutuhkan modal juga kan. Ya meskipun konten menggunakan wajah seperti ini juga ada yang menggunakan modal, tapi ya kebanyakan untuk konten yang faceless itu adalah yang menggunakan modal. Mungkin kalau kalian itu kontennya kayak konten tutorial, konten-konten origami kayak gitu, itu kan pasti butuh modal juga. Selain itu, kalian juga akan ya agak sedikit ada resiko juga ya, kena konten autentik atau konten berulang. Meskipun ini jarang banget terjadi, tapi kalau dari segi konten kalian mungkin mirip sama orang lain, apalagi YouTube ini juga menggunakan AI, yang dimana AI ini pun juga belum bisa dikatakan sempurna. Jadi ya kadang masih menyasar saja, teman, untuk pelanggaran-pelanggaran konten berulang, konten-konten tidak autentik. Ya meskipun ini chance-nya itu kecil banget, teman, tapi juga lebih baik dihindari. Jadi kalau kalian mungkin yang faceless ya, kalian cari hal yang latarnya gini, mungkin di meja kalian tuh harus cari yang beda daripada orang lain. Mungkin cari taplak meja, apa sih ya, taplak ya sebenarnya, teman. Tuh kalian tutup aja mejanya biar lebih estetik dan tidak dibikin beda, dan pokoknya bikin beda saja dari orang lain. Pasti ketika kalian konten kan punya inspirasi juga kan, teman, inspirasi channel seperti apa, itu bisa kalian lakukan. Bisa kalian ATM juga, bisa kalian mati, tiru, dan modifikasi. Mungkin dari segi mejanya itu kalian ubah-ubah, sesuaikan, atur dengan selera kalian seperti apa. Intinya cari yang benar-benar bikin beda kalau kalian pengen tanpa wajah. Tapi yang tanpa wajah ini masih bisa monet atau tidak? Jawabannya masih bisa ya, teman, masih bisa menghasilkan juga. Masih bisa kalian gunakan mungkin untuk menggantikan gaji bulanan di kantor, tapi ya harusnya jangan ya. Kalau konten kayak gini lebih bagus itu digunakan untuk pasif-income saja, untuk gaji tambahan atau uang tambahan bulanan kayak gitu. Jangan dijadikan yang utama sih, karena ya dari segi hasilnya juga tidak selalu sama. Bahkan mungkin bulan ini bisa dapat gede banget, tapi bulan depan tiba-tiba turun banget tuh bisa banget. Nah lanjut lagi ya, ini mungkin langsung masuk aja yang menggunakan wajah itu seperti apa. Kalau dari kelebihan yang paling menonjol adalah ya pastinya kalau kalian pengen membangun personal branding pun juga lebih gampang.
ya kan pastinya lebih gampang karena kalian ya pastinya sudah pasti berbeda ya, wajah setiap orang itu pastinya berbeda, bahkan orang yang kembar pun wajahnya itu ya ada bedanya teman, bukan yang sama banget. Jadi ketika kalian ngomong di depan kamera langsung seperti ini yang pakai wajah seperti ini, ketika kalian membangun personal branding pun juga sangat-sangat lebih gampang teman, karena ya kalian pastinya berbeda daripada orang lain. Untuk dari segi yang lainnya juga yang pakai wajah ya teman-teman, itu juga sebenarnya lebih gampang juga ya ketika membuat video, apalagi ketika kalian membuat video itu sudah benar-benar menguasai hal yang ingin kalian bikin video, bahkan tanpa skrip itu akan lebih gampang ketika ngomong seperti ini. Aku nih ya ada sih catatan kecil ini yang sedang kulihat, ini itu catatan teman-teman. Catatan-catatan kecil seperti itu bukan yang benar-benar full script gitu teman, bukan. Jadi hanya catatan kecil saja. Apakah gampang? Sebenarnya ya kalau bikinnya sih gampang ya, tapi kalau untuk pertama kali menunjukkan wajah pun juga nggak bisa dikatakan gampang juga. Kalian tetap butuh berlatih, perlu diusahakan kerja keras setiap hari, yang dimana itu juga butuh waktu ya, bukan yang hasil yang instan juga. Hari ini kalian baru belajar, besok langsung bisa juga belum tentu teman-teman. Ya hari ini belajar tapi besok tiba-tiba males itu bisa juga. Jadi ketika bikin video seperti ini juga sebenarnya gampang, tapi ya kekurangannya itu tadi kalian harus belajar terlebih dahulu ketika ngomong di depan kamera, karena ya ini bukan skill yang gampang juga sih sebenarnya teman. Tapi kalau kalian niat dan juga benar-benar pengen ya belajar ngomong di depan kamera, itu akan lebih gampang seharusnya ya. Aku bukan yang benar-benar 100% bakal bisa, tapi harusnya akan lebih gampang kalau kalian tuh benar-benar niat ketika belajar ngomong di depan kamera. Oh ya, untuk yang resiko kedua ya pastinya dari segi privasi ya. Itu pasti banget teman-teman. Karena ketika kalian ngomong di depan kamera kayak gini, orang-orang tuh juga pastinya akan tahu ya siapa sih di balik layar di video ini teman. Mereka bakalan langsung tahu. Ya meskipun hanya cuma wajah kalian ya. Kalian bikin video hanya tidak membagikan hal-hal pribadi kalian, tapi ya kalau wajah kalian sudah terekspos pastinya lebih berkurang ya untuk dari segi privasinya. Ya itu saja sih mungkin yang benar-benar harus kalian waspadai, apalagi ya mungkin sekarang kan teknologi juga semakin berkembang kan. Aku sebenarnya juga takut saja sih. Ada orang-orang yang menyalahgunakan pakai AI terus pakai suara-suara gituan, bisa diedit-edit kayak gitu. Karena banyak banget kreator-kreator besar yang sudah mengalami atau mendapatkan masalah yang seperti itu. Jadi sebenarnya juga bahaya juga sebenarnya teman. Tapi ya kalau kalian pengen membangun personal branding yang lebih kuat, harusnya lebih gampang. Bahkan aku ada beberapa juga ya iklan di YouTube itu, mereka tuh kayak videonya iklannya tuh pakai orang yang nge-interview orang lain gitu teman, nge-interview orang lain gitu, yang dimana dari segi suaranya itu di dubbing sendiri. Itu ada teman, aku nemu juga sih ada iklan di YouTube yang seperti itu. Jadi suaranya itu di dubbing, bukan suara yang aslinya. Jadi ya kayak di penyalahgunaan juga ya itu harusnya teman. Tapi nggak tahu ya apakah itu memang kalau dari segi voice over atau suara aslinya seperti itu atau tidak. Kalau diartikan di bahasa Indonesia aku nggak tahu. Pokoknya itu suara dubbing lah, kurang lebih seperti itu. Ya resiko yang paling utama yang harus kalian hadapi juga ya. Ini harusnya yaitu dari segi privasinya teman. Jadi kembali lagi, apakah konten seperti ini harus ngomong di depan kamera atau tidak, itu terserah teman. Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kalian itu pengen pede banget, pengen belajar ngomong di depan kamera itu juga bisa. Tapi kalau kalian tidak mau ngomong di depan kamera seperti ini, itu juga nggak apa-apa. Karena ya juga kembali lagi, konten tanpa wajah, konten faceless itu masih bisa kalian gunakan dan masih banyak yang juga sudah menghasilkan. Ya minimal voiceover lah teman, pakai suara pribadi kalian. Itu akan lebih gampang dan membangun personal brandingmu juga sangat-sangat lebih gampang, karena ya pastinya suaranya kalian tuh beda kan teman-teman daripada yang orang lain. Oh ya, sekali lagi ya, konten seperti ini tuh nggak hanya ngomong di depan kamera ya, nggak harus bikin video. Jadi ya kalau kalian tuh faceless tanpa wajah, itu kalian juga bisa menggunakan desain-desain poster. Kalian kalau suka banget desain itu juga bisa ya. Kalian tinggal upload saja di TikTok, kalian upload di Instagram, di X, Threads dan lain sebagainya. Jadi untuk konten seperti ini tidak harus bikin video, kalian juga kalau suka banget konten-konten bikin desain pun juga bisa. Ya kalau di Instagram terus di TikTok itu untuk sistem monetisasinya belum ada ya untuk dari segi kontennya. Itu kalian harus menunggu paid promote atau itu namanya endorsean.
Jadi ya menunggu itu. Atau kalau kalian juga bisa main di affiliate Shopee ya. Kalau di Instagram itu bisa ya. Tapi kalau di TikTok affiliate-nya beda. Tapi kalau sekarang sih bikin gambar-gambar gak bagus ya. Jujur gak bagus. Kalau pakai AI masih bisa ya. Kalau pakai AI di TikTok affiliate itu masih diperbolehkan, masih agak longgar dari persegi peraturannya. Intinya tidak terlalu berlebihan saja. Untuk dari segi mungkin itunya teman, produknya tidak terlalu berbeda, itu masih bisa. Jadi kalau kalian tanpa wajah pun pakai AI yang cocok sih yaitu tadi di TikTok affiliate, terus di Instagram. Kalau Instagram harus tunggu endorsement atau paid promote. Di Facebook Pro itu masih bisa harusnya. Kalau terakhir aku baca tuh untuk konten AI, untuk dari segi kelonggarannya tuh masih bisa. Tapi kalau dari segi YouTube, nah hal YouTube ini itu tidak bisa dikatakan 100% aman. Ya ada resiko-resikonya juga teman-teman. Ada kadang juga termasuk konten tidak autentik dan juga gagal monetisasi. Itu juga ada kalau di YouTube teman-teman. Agak diperketat lah untuk dari segi aturan ini teman-teman. Tapi apakah konten AI itu masih bisa monetisasi? Masih bisa, masih katakan bisa, tapi kalian harus memodifikasinya. Entah itu dari tambahan suara pribadi kalian, nge-voice over, atau bikin kontennya itu bukan bikin yang asal AI saja ya teman. Kalian mungkin kasih informasi-informasi, fakta-fakta menarik kayak gitu masih bisa. Banyak sih channel-channel luar yang itu menggunakan full AI, yang dimana dia tuh masih bisa menghasilkan juga. Channel Indonesia juga ada ya, beberapa teman. Dan menggunakan full AI itu masih ada yang bisa monetisasi, tapi kontennya juga harus yang bermanfaat, bukan konten yang asal-asalan bikin yang menggunakan AI, mungkin kayak AI brain rot dan lain sebagainya itu nggak tahu ya, kalau di Indonesia harusnya sudah dilarang. Jadi kurang lebih seperti itu saja ya teman. Kembali lagi, apakah untuk konten seperti ini, bikin video seperti ini harus menunjukkan wajah atau tidak? Itu jawabannya tergantung ke diri pribadi kalian. Kalau kalian mungkin pede atau pengen belajar ngomong di depan kamera itu juga monggo, tapi kalau kalian tetap tidak mau itu juga nggak apa-apa. Jadi tetap tergantung ke pribadi kalian.